Baik-baik aja dong. Gimana kabar kalian? Pasti baik-baik aja kan? Kan ini anak-anak Tuhan. Yoi. Dengar-dengar lu udah mau kuliah ya? Iya nih gue pusing banget, gue udah kuliah. Gue udah mabuk banget nih, gue takut tau masuk kuliah. Udah tahu belum jurusannya, misalnya lingkungannya gitu-gitu? Kalau jurusan lingkungannya mungkin udah kayak tahu dari orang-orang yang udah kuliah sana kali ya. Kayak kalau misalnya kita follow Instagram universitasnya pasti kayak dia suka nge-repost gitu kan. Cuman tetap aja pasti takut. Saya kan belum masih abu-abu gitu kan. Masih nggak tahu sebenarnya kuliah itu yang apa yang bakal terjadi gitu. Iya, kayak senioritasnya gimana sih, pengalamannya gimana, dosennya tuh gimana. Terus kan kayak nggak cara tahu juga. pengajarannya kan juga pasti beda dong. Iya, terus kan kita nggak tahu juga kan kalau misalnya dia bakalan kan pasti beda banget kan dari SMA sama kuliah. Pasti sih. Ya makanya takut. Nah, dan itu yang bakal kita sharing hari ini. Keren Itu spesial banget. sih. Iya. Soalnya kan banyak banget kan di antara teman-teman kita nih yang udah mau masuk ke kuliah. Jadi tapi Sebelum itu, gimana satu dulu? baik-baik aja dong. Satu dulu pakai lagu apa? Worship everywhere. Yoi, jangan lupa tetap ada worship everywhere tiap hari Rabu. Bahkan ada playlistnya loh. Yoi, ada playlist. Gak perlu susah-susah tekan-tekan satu-satu. Tinggal tekan aja ntar langsung auto playlist. Yoi, jadi kalian bisa dengerin worship everywhere tuh kapan aja dan di mana aja. Wih, keren banget. Jadi sekarang kita harus siapin hati kita siapin pikiran kita bakal masuk ke kebaktian kita. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye. Sekali lagi shalom. Shalom. Gimana kabarnya hari ini luar biasa? Katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita ya. Stand and semua bangkit berdiri teman-teman. Wow. Welcome home. Setelah 1 tahun kita nggak bertemu ya. Yuk, angkat tangan kita mau berdoa mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Karena ini hari pertama kita untuk onsite bersama-sama dengan anak muda. Angkat tangan kita, yuk kita berdoa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ketemu, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan cover ibadah kami hari ini. Biar ada perjumpaan pribadi lepas pribadi. Yes. Biar ada penyembuhan. Biar ada jamahan dan lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Biar semuanya Tuhan, yang terbaik yang dari Tuhan mengalir di tempat ini. Kami rindu lawatan Tuhan langsung turun atas kami. Kami rindu hadirat Tuhan mengalir langsung di tempat ini. Ketika 1 tahun kami bersama-sama dengan YouTube, hari ini kami bertemu mau menikmati hadirat Tuhan. Dan Tuhan nikmati pujian penyembahan kami. Setiap kita yang sudah bersyukur sama-sama katakan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Woo! Haleluya. Mari siapkan hati kita saudara. Kita sembah Tuhan di tempat ini. Yesus. Haleluya. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat dengan-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Bersama-sama katakan, ku nyanyi
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Oh haleluya. Dan inilah setiap kami Tuhan, anak-anak muda Tuhan, yuk bersama-sama. Haleluya, haleluya, Yesus. Bersama-sama sekali lagi. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Yuk teman-teman saja katakan dengan sungguh, aku cinta, aku cinta. Dan kami rindu. Menikmati bersama-sama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Haleluya. Bersama-sama kuagungkan, kuagungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Sekali lagi, kuagungkan, kuagungkan. Katakan Yesus, Yesus Raja yang berkuasa.
dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau yang kami rindukan Tuhan. Haleluya. Mari angkat pujian penyembahanmu buat Allah kita. Rabaya syakara labaya 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 rabaya labaya. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik, Kau sungguh baik atas setiap kami. Rabaya syakara labaya 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 syakara labaya 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 rabaya syakara labaya labaya. Haleluya, haleluya. Syakara labaya 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 labaya. Makasih buat kebaikan Tuhan. Makasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam pujian penyembahan ini Tuhan ingatkan satu teman-teman dalam diri saya. Tuhan bilang datang dengan apa adanya. Kalau teman-teman pernah dengar, tanggalkan masalahmu dan datang kepada Tuhan. Tapi hari ini aku mau bilang teman-teman, apapun masalahmu, datang apa adanya. Kalau kamu hancur hati, datang apa adanya. Kalau kamu lagi kecewa, datang apa adanya. Kalau kamu lagi terluka, datang apa adanya. Kalau kamu merasa kamu penuh dosa, kamu datang apa adanya siang ini. Mulai sembah Dia. Kami mau datang apa adanya di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak muda Tuhan. Inilah setiap kami itu. Allah Roh Kudus bekerja saat ini. Ini waktumu Allah Roh Kudus. Ini waktumu Allah Roh Kudus. Kamu yang sedang kecewa, kamu yang sedang terluka, kamu yang sedang terintimidasi. Yes. Yes. Move Lord, move. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Yes. Aku muliakan Kaulah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana.
Mari sekali lagi nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Aku muliakan, aku agungkan. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak. Sekali lagi kita agungkan Dia. Ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk. Haleluya. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bersama-sama layak, layak dipuji, disembah. Kau layak berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terbunuh. Layaklah, layak dipuji, disembah. Kau layak berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termu. Sambil bertepuk tangan katakan layak, layak. Kau layak dulu, sekarang. Oh, haleluya. Atas segala raja, namamu besar. Mari tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Layak dipuji, disembah. Kau layak bertahta dulu, sekarang dan haleluya. Atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Namamu besar, namamu termulia, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Atas kebesaran Tuhan, kami mau memuji Tuhan lebih lagi di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai dan memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan. Katakan. Wow. Kuat memuji Tuhan hari ini? Kuat, amin. Udah 1 tahun kita nggak lompat-lompat ya teman-teman. Kalau dulu kita boleh maju ke depan, hari ini tahan-tahanlah. Boleh lompat-lompat di tempat, amin. Lagu lama yang selalu jadi, senjata PPW buat para WL. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya.
kuasa Kau megah bagiku. Segenap jiwa telah ku serahkan tuh. Haleluya, Kau Raja atasku. Angkat tanganmu, katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ready for jump? One, go! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Say, Kau sumber layak kuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus Kaulah. Sekali lagi. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatanmu. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau megah bagiku. Angkat tanganmu. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi boleh? Hanya Kau yang layak. Angkat tanganmu, katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Wow, one, say, ajaib Kau, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan say, Kau sumber. Wow, memerintah selamanya. One more. Jump, say, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Lagi? Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Wow. Masih ingat ya lagunya ya? Jump, jump. Hey, hey. Katakan, lukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta. Wow, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Ini yang kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Say, dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan belenggu dipatahkan, mujizat. Haleluya.
Tuhan hidup kami. Haleluya. Pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Angkat tanganmu. Kami rindukan. Wow. Datanglah dan berkata kuatkan saat hati bersatu menaikkan belenggu dipatahkan mujizat dinyatakan. Great is our God. Kita tepuk tangan musik memuji dan menyembah Tuhan. Asik. Siap-siap, boleh angkat tanganmu bersama-sama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah. Wow, kuatan saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Sorakan, haleluya. We want more next week. Oke, tetap berdiri dalam hadirat Tuhan, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Wow. Shalom Backboners. Nah, sebelum kita mulai, kita mau kenalan dulu nih. Dari gue dulu ya, nama gue Lucy. Nama gue Gaby. Nama gue Matthew. Nah, sekarang kita mau bahas tentang apa nih, Gap? Karena tadi udah dilihat di judulnya ya harusnya ya kan Betul, namanya betul. adalah college warning. Nah, di depan kita ini ada jar yang isinya tuh pertanyaan. Nanti kita bakal jawab. Yuk, kita buka aja. Agak susah ya. Nat, bantuin. Sorry. Oke, dari gue dulu deh. Oke. Pertanyaannya mana? Mohon maaf nih. Oh ini. Aduh, maaf nih ya berantakan. Agak susah. Oke. Nah, pertanyaan pertama ini, pernah ngerasa salah jurusan nggak? Kalau iya, apa yang kalian lakuin? Nah, mungkin mulai dari gue dulu ya. Pernah banget sih pasti, kayak lagi ngerasa susah banget nih mata kuliahnya kayak ribet banget. Terus kayak ngerasa, kok kayaknya gue salah jurusan ya? Terus apa yang gue lakuin? Ya gue tetap lakuin yang terbaik. Gue tetap belajar, gue tetap tanggung jawab gue tuh sebagai mahasiswa tuh apa gitu, ngerjain tugas gitu. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita lanjut lagi, gue pengen tahu nih, kalian tuh dari jurusan apa dan kampus mana nih? Oke. Dari Matthew? Kalau gue sendiri, gue dari kampus Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, semester berapa? Baru masuk ke semester 2. Wah, masih fresh-freshnya nih ya. Kalau Gaby? Gue kuliah di Untar di Universitas Tarumanegara. Sekarang gue semester 6. Jurusan apa nih? Jurusan psikologi. Wah, bentar lagi kayaknya udah mau skripsi kali ya. Depan mata. Betul. Nah, kalau gue itu sama kayak Gaby, Universitas Tarumanegara, tapi jurusannya beda. Kalau gue itu jurusan accounting. Nah, dari Gaby sendiri nih, pernah nggak ngerasa salah jurusan? Kalau iya, apa yang Gaby lakuin? Ceritanya sih kurang lebih sama kayak Cilusi ya. Kayak pertama ngerasa seperti itu karena
lagi menghadapi mata kuliah yang dirasanya kok kayak susah banget ya, kok kayaknya nggak sesuai ekspektasi nih. Kuliah psikologi biasanya awal ekspektasinya tuh kayaknya oh seru nih, kayaknya belajarin orang berperilaku gini-gini gitu. Ternyata di belakang itu kayak ada belajar metodologi penelitian gitu, kayak dalam banget dikorek-korek di kuliah, dan statistiknya ternyata juga sangat wow gitu ya. Di situ Bener-bener. sempat ngerasa struggle banget kayak aduh matang deh, ternyata ini nggak sesuai ekspektasi. Tapi setelah abis berpikir gitu jadi self reflection kan, kayak kalau gue nggak psikologi gue kuliah apa ya gitu. Terus setelah gue pikir-pikir berulang-ulang, gue ngerasa kayaknya cuma psikologi nih yang cocok sama gue gitu. Jadi akhirnya setelah mikir kayak gitu jadi nemu motivasinya lagi. Terus kayak oke, gue bisa nih karena ini cuma satu-satunya, dan gue juga udah doain dari awal dan Tuhan udah buka jalan. Bagus banget, mantep banget nih. Nah, kalau Matthew sendiri gimana? Karena kan Matthew kan baru semester 2 nih. Mas baru lah ya. Baru. Nah, kira-kira dari 1 sampai 2 semester ini ngerasa salah jurusan nggak sih? Atau belum? Aku sendiri sih kalau jujur dari sebelum masuk kuliah, pas SMA deh, emang udah mikir kayak ngerasa pengen di bagian communication. Soalnya mikir panjang, communication ibarat kata kalau misalnya nggak dapat di pekerjaan ini, communication kan berguna di banyak hal gitu. Tapi pas udah kuliah nih, udah masuk semester 2, nggak ngerasa salah jurusan, tetapi lebih kok Ilkom nggak sesuai ekspektasi sih. Kayak aku ekspektasi tuh belajar ngomong-ngomong doang. Ternyata teorinya banyak. Soalnya aku jujur teori nggak suka. Apalagi teori yang dijelasin di kuliah tuh nggak sesuai expect lah. Terlalu dalam. Terlalu aneh-aneh, namanya aneh. Nah, Sama ya. Berarti iya, Matthew gitu. tuh lebih suka yang lebih ke praktek ya? Iya. Bener sih. Nah sebelumnya tuh gue lupa tadi di awal tuh gue lupa sebutin kalau gue itu baru lulus. Jadi Januari kemarin tuh puji Tuhan udah lulus sidang. Jadi udah lulus sarjana akuntansi. Nah untuk itu kita lanjut aja kali ya, Gap. Boleh, Nih. boleh. Coba ya. Kamu. Agak susah ya. Terlalu mini ini. Iya. Ini di itunya nggak apa-apa. Pertanyaan kedua. Kita lanjut. Pertanyaan kedua. Apa nih? Kalau ada hal yang mau di warning itu apa? Nah, sesuai judul nih. Warning, college warning. Pas banget nih ya. Oke. Kalau dari Gaby sendiri gimana? Kalau menurut gue yang warning itu adalah ketika lo mencari teman. Karena di kuliah itu menurut gue sendiri dan pengalaman gue pribadi, lo itu nggak akan bisa maju, kuliah lo tuh nggak akan jadi kuliahnya tuh terasa berat kalau lo salah pilih teman. Betul. Jadi karena di kuliah itu ada teman yang emang anaknya ambis, tapi di gaulnya asik gitu. Tapi maksudnya ketika lagi ada ujian, ada tugas, mereka tuh nggak mau bantu, mereka kayak merasa yaudah itu tanggung jawab lo gitu, lo harusnya belajar gitu. Maksudnya Itu banyak sih di kampus. Iya, bukannya kita nggak usah, maksudnya Benar-benar. ada ketika kan kita kayak butuh gitu bantuan mereka, tapi mereka kayak pokoknya kalau urusan kuliah, urusan gue, urusan lo, tapi kalau misalnya main ya udah kita bareng. join aja nih kayak gitu. Menurut gue itu Benar-benar. warning banget sih. Benar sih, maksudnya. benar. Dan gue yakin kalau lu dari awal udah ngerasa lu kayaknya nggak nyaman sama nih orang, lu harus pikirin berulang-ulang deh untuk lanjutin gaul sama itu orang. Karena pengalaman gue semester 3 itu gue sempet drop karena ya penyesuaian sama temen juga kan. Awal-awal kita kayak main bareng segala Benar-benar. macam, tapi ternyata di belakang itu juga mereka ada nggak suka dengan cara belajar gue, mungkin nggak cocok juga kan cara benar-benar. belajarnya dari SMA-nya gimana ke kuliahnya gimana, dan itu penyesuaian. Terus ternyata nggak cocok nih, dan kalau udah nggak cocok ya akhirnya gue mikir kayak bukannya dimusuhin ya, tapi maksudnya coba Tetap cari circle lain betul. tapi yang membantu lo untuk bertumbuh gitu. Kok bener banget sih kata Gaby. Karena menurut gue gini, kalau misalkan di college itu kan pertemanannya tuh lu banyak banget. Kayak lu bisa milih dari A sampai Z gitu. Teman dari luar pulau pun banyak. Betul banget. Dan sebenarnya kalau menurut gue lebih ke yang warning tuh pergaulannya sih. Pergaulannya. Kenapa kalau misalkan lu milih pergaulan yang nggak bener, pasti temen lu juga ya udah ikut, lu pasti ikutan nggak bener bener, gitu ya. loh. Jadi itu yang paling penting sih. Dan yang pasti teman belajar itu yang harus lu cari. Karena selama gua kuliah dari semester 1 sampai 7 terakhir itu puji Tuhannya gue dapat teman belajar, teman circle gue tuh yang asik terus suka belajar gitu. Jadi ya udah mau nggak mau karena teman gue belajar nih, gue nggak mau dong. Iya pasti Dapat gitu. termotivasi dong, meskipun rasanya tuh kayak berat banget, susah banget. Awalnya males. Terus akhirnya
ya udah akhirnya gue puji Tuhannya punya teman yang baik-baik di kampus. Nah gitu. Kalau untuk Matthew gimana? Kalau gue sendiri sih lebih ngerasa harus pinter-pinter cari nama. Bukan pinter cari nama cari muka, tapi kayak di depan dosen tuh lebih dijaga sikap, lebih nge-respect dosennya. Bener-bener. Apalagi kan kita lagi pandemi kayak gini nih, jadi kan kelas kita otomatis online. Ya, betul. Banyak banget tuh pasti, kayak gue jujur juga kadang lebih pengen off cam lah, jadi bisa santai, bisa tidur. Bener. Ya kan? Bener Tapi banget. kadang pas aku udah lewatin semester 1 nih, jadi ngerasa nih, oh ternyata teman-teman gue yang on cam terus nih dapatnya nilainya lebih bagus, padahal selama ngerjain tugas kayak nilai kita mirip-mirip aja. Ternyata dari sisi itu dinilai juga dosen, Betul. wah ini orang lebih ngehargai nih on cam terus. Tapi si Matthew misalnya off cam, aduh dia off cam terus nih, aduh udah kasih nilai biasa aja. Bener Gitu sih. Bener banget sih. Nah kita lanjut aja kali ya Gap. Boleh. Matt, Boleh. Dia sekarang coba Matthew deh. ambil. Di mana kan? Kayak nyari harta karun ya. Dikeluarin dulu aja kok. Iya bener dikeluarin dulu. Mohon maaf nih ya, Mohon maaf guys. karena kecil banget. Oh nggak ada Ada ya? nggak? Buang lagi. Nggak ada. Aduh. Curahkan semuanya di sini. Mohon maaf nih nggak ketemu di mana ya? Bisa nggak? Di mana sih? Coba bongkar lagi deh. Oh nih. Puji Tuhan. Haleluya. Dapet juga. Lanjut. Tunggu ya, kita buka nih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Maaf sedikit. Hat-trick. Iya. Nih Matthew bacain deh. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga nih, hal apa sih yang kalian takuti sebelum masuk kuliah dan apakah itu terjadi? Nah, kira-kira kalau dari Matthew sendiri gimana? Kalau aku sendiri nih, sedikit cerita, aku kan masuk kuliah UMN Ilkom tuh. Kebetulan pas SMA aku punya 5 teman cowok yang bener-bener dekat. Tapi yang satu pindah kuliah lain. Yang 4 nggak secara janjian masuk kuliah yang sama, jurusan yang sama, ilmu komunikasi UMN. Satu kelas gak? Satu kelas pas SMA, temen Hebat dekat. banget sih. Nah tiba-tiba tuh kita sebelum kuliah tuh kita udah takut, wah kita sekelas gak ya? Terus bakal punya teman atau enggak ya? Terus kayak gimana nih? Pokoknya banyak lah ketakutannya. Jujur kayak dosennya gimana, lingkungannya gimana. Apalagi pas sebelum mau masuk kuliah kan tiba-tiba dikasih tahu corona muncul kan. Jadi makin takut nih online, makin gak punya teman. Bener. Tiba-tiba pas masuk kuliah sekelas berempat. Wah. Langsung pada kaget. Oh, Keren gila, banget sih. Sekelas nih, enak banget dong. Gara-gara itu sih jadi ada plus minus sih. Pertama, kalau apa-apa tuh kelompok jadi buatnya berempat terus. Iya betul. Jadi susah cari teman. Karena ya temennya itu Iya, aja itu gitu doang. kan. Terus jadi mulai males cari teman baru. Karena udah nyaman. Iya, dengan udah circle nyaman ya. dengan itu. Betul. Nah, tapi ya jadinya minusnya gak bisa berteman sama yang lain. Berteman, Sosialisasinya kenal, kurang ya gitu. sosialisasi Bener. kurang. Lebih awalnya sih takut gara-gara temen sih. Benar-benar. Kalau dari perspektif gua, kan yang ditakutin apa sebelum kuliah. Nah, sebenarnya tuh gua masuk kampus Untar itu jurusan akuntansi bareng juga nih sama teman SMA, ada 2. Nah, bertiga kan. Itu daftarnya bareng, terus masuknya juga bareng gitu. Tapi pas semester 1 itu gua sekelasnya cuma sama teman SMA gue yang satu, jadi yang satu kayak kepisah gitu. Terus akhirnya gue kayak mikir, aduh, sebelum masuk kuliah juga mikir sih, gimana ya nanti gue nemu temennya, nanti temennya baik nggak ya? Karena kan gue tahu gitu, mungkin dari orang-orang pasti pernah dengar lah ya, dunia kampus tuh luas banget. Lu mau temenan sama siapapun pasti ada gitu, dari orang yang males, orang yang rajin, orang yang apa ya, Macem lah pokoknya. banyak macem gitu Iya. pokoknya kan. Dan akhirnya gue mikir, aduh nanti gue dapet temen gak ya gitu. Tapi pas sebelum masuk kuliah itu kan ada namanya pengenalan gitu kan, kayak mos gitu lah ya kalau Ospek zaman ya? ya ospek betul. Nah di situ gue berusaha untuk memberanikan diri. Padahal gue sebenarnya tuh tipe anak yang nggak mau kenalan sama orang baru. Susah banget Susah. gitu. Jadi kalau misalkan orang itu nggak ngomong, ngajak kenalan, gue nggak bakal mau gitu. Tapi di situ gue memberanikan diri untuk kayak, ya udah deh, gue kenalan gitu. Kayak misalkan ketemu di satu kelas itu ketemu teman baru, nanya namanya siapa, sekolah di mana dulu. Akhirnya ngobrol. Akhirnya sebenarnya ketakutan gue itu ya nggak terjadi juga sih, karena gue juga lumayan dapat teman baru gitu di sana. Ternyata baik-baik juga malah. Betul, kayak
nggak expect ternyata baik gitu loh teman-temannya. Emang sih ada beberapa yang mungkin yang nggak sesuai sama ekspektasi lu pasti. Bener. Kayak toxic gitu kan. Pasti kan ada kan ya, Gap? Ada. Nah, tapi puji Tuhannya ya itu, gue nemu teman baru, nemu circle baru gitu, dan akhirnya pertemanan gue bertambah banyak gitu. Kalau dari sisi Gaby gimana? Sebenarnya kalau dari gue sendiri tuh emang nggak jauh-jauh dari dunia pertemanan. Betul. Karena kayak ibaratnya dari SMA itu ada yang bilang kalau SMA itu masa-masa kita lagi erat-eratnya nih sama sahabat Betul, kita betul, nih. betul. Jadi kayak pas tahu dia kuliah di tempat A, B, C, terus beda sama kita kayak ya nanti main sama siapa gue di Iya. kuliah gitu. Ntar gak ada teman lagi gue, nggak ada yang mau temenan sama gue. Tapi ya nyatanya pas di kuliah enggak juga gitu. Bener, Karena bener. apa yang kita takutkan itu nggak selalu pasti terjadi. Bener, Jadi bener, kayak bener. pasti ada apa chancesnya gitu loh, kayak Betul. kayak 50-50 nggak mungkin 100% lu nggak akan punya teman baru juga gitu. Bener-bener. Dan ternyata di kuliah nyatanya gue banyak aja teman baru, bener-bener sama sekali kayaknya yang kenalan gue tuh cuma 1 apa 2 orang doang gitu. Dan ternyata gue survive gitu. Jadi ya apa yang gue takutkan untuk ketika gue nggak punya teman, gue menyendiri, gue kuliahnya susah, tapi ternyata enggak gitu di kuliah. Dan yang pasti emang pergaulan itu harus dibawa doa sih, karena Betul. kalau nggak didoain kadang lu bingung nih, kayak ketika lu ketemu temen yang asik tapi di pelajaran dia sendiri-sendiri, atau lu milih yang emang bisa nerima lu gitu, walaupun lu susah ya keluar dari grup circle pertama ya. Menurut gue sih itu. Karena kan juga di Alkitab juga dibilang kan, pergaulan yang buruk pasti merusakkan kebiasaan yang baik gitu. Dan sebenarnya kalau itu dari sisi pertemanan, gue pengen bawa dari sisi ke dosen sih. Jadi kan kalau dosen itu kalau di kampus pasti kan kayak ya udah gitu, kalau lu nggak mau ngerjain tugas dia nggak bakal ngejar lu. iya, bener. Beda banget sama sekolah pasti. Kita dikejar-kejar. Bener, kalau sekolah kan lu pasti kayak ditanyain, kamu udah buat tugas belum, mana tugasnya, kok nggak kumpul gitu. Di kuliah itu nggak bakal ada, nggak bakal ada. Bodoh amat. Bodo amat gitu. Lu mau kerjain mau enggak itu urusan lu gitu. Iya. Dan sebenarnya banyak dari dosennya kan beragam juga kan. Ada yang maunya A, B, C. Nah itu harus diturutin sih sebenarnya gitu. Dan lebih ke menyesuaikan dosennya itu tipenya kayak apa. Iya. Betul, bener. Nah daripada kita berlama-lama nih tadi nyari, untungnya si Gaby udah ngambilin nih guys. Ini nih. Nah Pertanyaan selanjutnya. ini pertanyaan keberapa? 4 ya? 4. Apa nih ya? Pro dan kontra jadi anak kuliah apa aja? Gimana tuh kalau dari si Gaby pro-nya? Pro dan kontra ya. Mungkin lebih ke kelebihan kekurangan ya sih jatuhnya ya. Iya benar Boleh, sih, boleh. boleh. Kalau kelebihan ya udah pasti kita dianggap orang itu udah lebih dewasa. Kuliah itu sama SMA itu orang melihatnya menurut gue lumayan jauh sih. Bener. Karena SMA kayak lo lebih cengengesan, terus ya ibaratnya Lebih banyak fun-nya lah ya. kalau di kuliah lu udah dilihat orang, wih nih orang udah proper nih, udah masuk kuliah, berarti kayak ibaratnya udah siap lah, udah lebih mandiri juga, secara gini gitu sih. Kalau kontranya gimana? Kalau kekurangannya? Kekurangannya ya pasti itu kayak tadi soal tugas, maksudnya ibaratnya kita didorong buat lebih mandiri. Iya. Iya, Kalau di betul. SMA bapak ibu guru kita yang dorong kita buat ayo semangat ya biar bisa lulus, biar bisa capai masa depan lalala gitu. Kalau di kuliah kita yang motivasi diri kita nih, kalau kita nggak jalan kita nggak bisa jalan gini, Bener-bener. nggak bakal sampai ke depan gitu. Iya benar. Gitu sih. Dan iya sih kalau pro-nya kalau menurut gua kayak apa ya? Pasti kan beda kan antara lu nyari kerja nanti nih lu SMA atau enggak lu S1 gitu. Pasti kan orang mungkin lebih perusahaan pasti kebanyakan Dari pendidikan juga. lihat dari pendidikan gitu. Lu tapi nggak menutup kemungkinan SMA lu nggak dapet kerjaan, nggak juga gitu. Iya. Tapi S1-nya kan pasti lebih dipandang, oh nih anak udah S1 Lulusan nih. S1. Pasti kan lebih, yang kata Gaby, lebih proper gitu, lebih bisa tahu pengalamannya tuh kayak gimana gitu. Kalau kontranya sih mungkin kayak kekurangannya mungkin dosennya sih. Kan ada kan dosen yang random gitu. Pernah dapat gak? Pernah kan? Adalah. Kayak misalkan lu udah ngerjain semua tugas, lu udah ngerjain apapun itu gitu. Tapi karena dosennya nggak suka nih sama kelas lu nih. Iya, suka-suka dia. Nah suka-suka dia, lu mau dapat berapa kek, bahkan bisa dikasih nilai jelek gitu. Meskipun lu udah ngerjain tugas, ngerjain UAS, iya benar, udah maksimal capek-capek gitu. Dan itu gue ngerasain banget kayak, ya ampun Tuhan, gue juga sempat down waktu itu. Aku tuh udah ngerjain segala macam gitu, tapi kenapa dapetnya segini gitu kan? Kan kadang kan kayak apa ya, usaha lu kan udah gede nih, iya nggak sesuai sama apa yang lu udah usahakan gitu hasilnya. Dan akhirnya ya itu kekurangannya kalau misalkan dari si gue sih. Kalau dari Matthew? Kalau aku sih ngerasa pro-nya tuh bener kata Ci Gaby, kita kan jadi udah lebih besar nih, udah lebih dewasa. Kita harus jadi
lebih punya tanggung jawab lah. Kalau ngomongin dari sisi lain dari misalnya kuliah tuh, kalau SMA mungkin yang aku pandang tuh kita have fun aja lah, sekolah, main-main aja. Tapi kalau misalnya kuliah udah mulai mikirin nih, Sadar lah kita Kedepannya habis mau kuliah ngapain? kedepannya mau ngapain, terus harus lebih gimana tuh tanggung jawab. Kalau SMA kita bisa mungkin remedial, kalau di kuliah aku tuh dapetin remedial tuh nggak semua dosen deh dapat. Ribet Ribet banget gitu. harus disusahin. Nah ya gitu sih. Kalau kontranya apa ya? Kayak kekurangannya gimana tuh? Kekurangannya tuh mungkin untuk orang aku mungkin masih baru SMA nih rajin remedial. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa gitu ya remet terus ya. Iya remet. Nah pas masuk kuliah awalnya tuh sengajain aja biarin jelek, tapi lama-lama aduh kayaknya nggak bisa nih, nggak ada remedial nih, bisa nggak lulus nih. Daripada saya kan kalau nggak lulus kan semester depan atau berapa semester ngulang lagi kan, daripada mikir itu jadi mau nggak mau tuh ya dikerjain deh. Terus buang duit lagi kan? Iya benar. Sih, bener. Rugi umur lagi. Betul. Jadi mahasiswa abadi nanti Iya. jangan ya. Jangan sampai. Tepat waktu lah. Nah, kita udah jawab 4 pertanyaan. Nah, ini yang pertanyaan kelima nih. Oke. Kira-kira mungkin nggak sih kuliah sambil kerja sampingan gitu? Kalau iya, ada tipsnya nggak bisa bagi waktu dengan baik? Nah, di antara kalian ada yang pernah part time gitu nggak? Aku ada jadi kayak Coba nih. admin gitu sih. Ceritain nih, Gap, gimana nih? Jadi kan sekarang gue semester 6 dan gue punya kerja sampingan lah ya, jadi admin skincare gitulah. Widih. Ada admin skincare. Jadi Cici dia balas- skincare nih. balas DM orang gitu kan yang nanya. Nah sebenarnya emang pas awalnya kerja, sebelum nerima kerja itu bahkan kayak aduh bisa bagi waktu nggak ya nih. Kadang menurut aku sendiri kayak di rumah aja bagi waktu tuh susah. Kadang kan bantuin mami urusin dapur atau enggak belum urusan kuliah, urusan tugas, urusan kerja kelompok, urusan Wah, ini cewek idaman nih. Idaman. Idaman banget. gitu lah. Semuanya dipikirkan. Iya, pokoknya kayak mikir banget ya, aduh bisa nggak ya, emang keburu ya, kadang mau istirahat aja susah gitu ya, tapi ternyata pas dijalanin ya bisa-bisa aja, emang make time aja gitu. Atau jadi maksudnya jadi admin dari bosku sendiri dia ngasih keringanan gitu, kayak jamnya bebas deh, yang penting lu balesin gitu. Jadi di situ juga kayak menurut gue ya Tuhan pasti buka jalan sih. Kalau emang Tuhan ngasih lu kesempatan, pasti lu doain, pasti Tuhan juga kayak bantulah, ada dari percik-percik lah bantunya itu. Dan tapi emang itu ngebantu banget gitu, jadi lumayan masih bisa kepegang gitu loh, nggak benar-benar terbengkalai gitu sih. Iya sih, kalau dari sisi gue belum pernah kuliah sambil kerja, tapi gue setiap libur semester, gue nggak pernah libur tuh, jadi gue pasti kerja setiap libur semester. Karena kan lumayan tuh kalau misalkan libur semester itu kan bisa 1-2 bulan kan. Jadi kayak daripada nganggur ya udah deh mending kerja aja gitu. Tapi kalau menurut gue sebenarnya bisa-bisa aja asal lu bisa bagi waktu. Tergantung diri kita sendiri. Iya betul. Kayak maksudnya lu tahu nih, lu set schedule, oke dari jam segini sampai jam segini gue kerja. Terus sisanya dari jam berapa sampai jam berapa lu bisa belajar gitu. Kerjain tugas gitu. Jangan sampai lu kerja maksudnya udah capek banget malam, tahu-taunya lu malah nggak tanggung jawab sama kuliahnya. Betul. Pinter-pinter bagi waktu. Karena banyak banget temen gue yang kayaknya dia kuliah sambil kerja nih, akhirnya malah kuliahnya terbengkalai gitu. Akhirnya dia malah keluar kuliah gitu. Jadinya ya udah dia lanjutin kerja gitu. Sebenarnya nggak salah juga, tapi menurut gue kalau memang lu mau kuliah sambil kerja itu harus dipikirkan matang-matang, karena itu bukan perkara mudah sih. Yang penting lu bisa bagi waktu aja. Kalau menurut Matthew gimana? Kalau aku sendiri juga untungnya aku kan jalanin bisnis jualan sepatu gitu. Widih, mantep nih. Jadi ya puji syukur enak. Toko habis. Enggak. Pokoknya untungnya tuh enak kerjaannya. Bukan enak gimana ya, tapi kayak kuliah aku tuh banyak tugasnya. Tapi kalau aku lihat dari kuliah-kuliah lain, kuliah aku termasuk nggak terlalu banyak. Jadi sebenarnya kalau dibilang ini ada pertanyaan kayak gini, kalau di kuliah aku sendiri bisa banget. Asal kita pinter-pinter bagi waktu. Jangan kita paksa, kita mau jalan-jalan, kita mau kerja, kita mau kerja di kuliah. Nah itu mungkin agak berat. Tapi kalau misalnya kita bisa kurangin jalan-jalannya, kita mau fokus kerja sambil kuliah, pasti bisa banget. Soalnya ya pinter-pinter bagi waktu aja sih. Yang pentingnya bagi waktu sih. Kalau bisa, ya mungkin buat orang yang
kayak belak-belakan bisa langsung, menurut gue itu agak susah sih ya. Karena menurut gue yang ketika lu udah jadwal padat lu harus susun gitu loh, lu mau dari mana dulu nih kayak prioritas gitu. Ya benar, Dan prioritas itu yang tahu ya kalian sendiri. Betul. Mana yang paling penting gitu. Tapi jangan gara-gara kita fokus mau kerja sampai kuliah, kita jangan lupa ya Pendidikannya sekali-sekali jadi- iya. Iya, Sekali-sekali juga boleh lah kayak have fun sedikit. iya Biar benar-benar. nggak Bagi mumet kan. waktu, kuncinya Nah, iya. bagi waktu. Benar. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Karena waktunya sudah mepet. Yuk kita buka. Apa nih ya kira-kira? Ah, ini nih, menarik nih. Perlu nggak sih kita ikut organisasi kampus? Kalau iya, kenapa? Dari Gaby nih. Kalau aku sendiri, Kamu ikut gak sih, Gab? pernah ikut jadi panitia acara gitu sih. Hmm. Acara biasa kalau fakultas kan suka ada acaranya sendiri. Ah, benar-benar. Kalau aku itu ikut itu sih, tapi itu juga maksudnya aku ikut karena fakir sertifikat Oh, betul. ya gitu. Mohon maaf Bener-bener. nih. Karena di kuliahku tuh harus ngumpulin sertifikat SKPI gitu kan? Iya. Jadi ngumpulin itu, ikut organisasi gitu sih. Menurut kamu tapi penting nggak, Kalau kata Karyo itu udah ngomong sih. Karyo? Yang Karyo. Yang mana? Udah kerja. Yang Ya pokoknya banyak banget orang-orang yang bilang kalau dunia kerja itu dilihat banget soal organisasinya. Tapi menurutku nggak harus di kuliah doang sih organisasinya. Maksudnya kalau di luar, di tempat kalian beribadah itu emang ada yang kalian bisa ikut organisasinya. Maksudnya itu nggak masalah sih, nggak harus selalu kuliah. Tapi kalau misalnya emang bisa, kalian bisa manage waktunya, kalian bisa merasa fit in, ya nggak masalah. Justru itu juga penting banget sih dan akan kepake di dunia kerja. benar sih. Nah, gue itu pernah ikut organisasi juga kayak Gaby gitu loh, kayak nggak lama sih, kayak cuma 1 semester atau 2 semester gitu. Terus sebenarnya penting nggak penting, karena kalau menurut gue tergantung lu perspektifnya lu mau apa nih, kedepannya lu mau kemana, tujuan lu apa gitu. Kalau memang lu merasa itu penting untuk nanti dunia kerja, ya udah gitu. Tapi yang tadi Gaby bilang benar gitu, jangan sampai juga kan ada kan yang ikut organisasi tapi jadi mahasiswa abadi. Buat apa gitu, kayak lu capek-capek ikut organisasi tapi nggak lulus. Iya. Yang ada malah bikin capek nggak sih gitu. Kayak nggak ada arahnya gitu juga ikut Iya, organisasi gitu. dan itu harus tahu lu tujuannya mau ke depannya mau ngapain gitu, dan buat apa sih sebenarnya organisasi. Nah, kalau Matthew gimana nih? Karena kan kamu baru semester 2, pasti banyak banget gak sih Udah mulai kayak ikut belum? open house ini organisasi? Aku sendiri tuh sebenarnya jujur nih ditawarin banyak. Oh, gitu. Tapi aku saking malesnya nggak ikut. Oh, jadi nggak ikut ya? Nggak ikut. Tapi aku punya alasan tersendiri sih. Aku nggak nyala. Sebenarnya menurut aku ikut gituan tuh bagus. Benar. Selain kita jadi punya tanggung jawab lebih, jadi kita kayak Belajar mungkin pengalaman baru. Ya pengalaman baru. Apalagi nanti kayak Ci Gaby ngomong, nanti buat pekerjaan siapa tahu bisa berguna. Benar. Tapi menurut aku sendiri bakal cobain suatu saat, harus lah mesti ya sekali. sekali lah ya. Suatu saat, jadi ada pengalaman. Kasih akal Iya. gitu loh. Tapi menurut aku tuh ya ini sebagai kayak alat penunjang aja, nggak menentukan nanti lu kerjaan bagus atau enggak. Soalnya kan waktu kerjaan lu kerjanya bagus atau enggak, bukan gara-gara lu pernah ikut organisasi suatu atau enggak. Benar-benar Buat sih. awal-awal aja sih, Iya. buat seleksi doang, jadi Iya. penentunya Mungkin dulu. tapi aku nggak salahin ikut organisasi. Benar sih, benar-benar. Nah, ini karena kita udah 5 pertanyaan dan waktunya juga udah mepet. Jadi, kesimpulannya apa nih? Kira-kira nih kalau menurut gua yang penting kalau dalam kampus itu lu tetap lakuin yang terbaik. Tanggung jawab lu apa, sesusah apapun itu mata kuliahnya, ngerasa enggak klik sama dosennya, kan ada kan beberapa yang enggak klik gitu, yang kayak ngerasa dosennya tuh nyebelin banget, bikin bete gitu. Nggak apa-apa, lu tetap lakuin yang terbaik, karena menurut gua ketika lu melakukan yang terbaik pasti Tuhan akan turun tangan gitu. Mantap. Haleluya. Gila. Perasaan yang terus buat Haleluya. Mantap. Dapat hikmat gitu tiba-tiba kan. siapa dari yang bontot nih? Aku sudah diwakilkan sama diskusi yang lain. Enak banget ya. Iya sih, kalau menurut gua kayak gitu, tetap do your best aja gitu. Meskipun ngerasa kayak pengen berhenti gitu, pasti kan kayak ngerasa capek banget gitu. Gue juga pernah sih ngerasa kayak pengen berhenti, itu adalah semester atas gitu kan. Tapi puji Tuhannya udah lulus, dan kedepannya nih, kedepannya buat teman-teman yang mungkin masih kuliah atau yang akan kuliah, coba cari passion kalian sukanya di mana gitu. Nah, untuk itu udah kelar nih ya. Kita tutup aja yuk. Oke. Happy Sunday and God bless you. Bye bye. Wow. Masih ingat ya lagunya ya? Woo!
Esa merangkai jagat raya, pencipta. Wow, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Ini yang kami rindukan, kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Say! Dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan belenggu dipatahkan, mujizat. Haleluya, say. Wow. Sebab Engkau Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan, bahkan hidup kami. Haleluya, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Angkat tanganmu, kami rindukan. Wow. Datanglah dan bertahta, kuat dan saat hati bersatu menaikkan belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kita tepuk tangan, musik memuji dan menyembah Tuhan. Asik. Siap-siap, boleh angkat tanganmu bersama-sama. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah, wow, kuatan saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Sorakan, haleluya. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin.